Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin dawam killah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini ya, Allah masih sayang kepada kita. Rahmatnya masih kita rasakan, maghfirahnya masih kita rasakan ya. Kasih sayangnya masih kita rasakan pada saat ini, di mana kita rasakan kita mendapatkan tempat yang aman ya, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Ini adalah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana lingkungan seperti ini, teman seperti ini, hal seperti ini tidak semua orang dapatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, dan kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan. Mungkin yang masih ada waktu ya, di bulan Ramadan ini masih ada waktu 11 hari lagi ya. Kita maksimalkan waktu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena amal sebanyak apapun ya, kita ibadah sebanyak apapun, tapi Allah tidak ridho atas kita, itu amal tidak ada apa-apanya di mata Allah. Karena apa? Karena kita beramal, kita beribadah itu karena atas dasar inayah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan bahwa Imam Ghazali yang begitu beliau banyak memberikan, banyak mengarang kitab, bahkan Ihya Ulumuddin adalah sebagai tandingannya Al-Qur'an, kitab yang kedua derajatnya seperti Al-Qur'an, karena saking di sana membahas semua ilmu-ilmu. Tapi beliau diceritakan bahwa seorang ulama bermimpi kepada wafatnya, bahwa ketika beliau wafat, seorang ulama bermimpi, wahai imam, apa yang membuat engkau ridho atas, apa yang membuat Allah ridho atas dirimu? Maka imam itu berkata, Allah ridho atas sesuatu yang sepele. Waktu itu aku malam, aku hendak mengarang kitab, menulis ilmu. Ketika aku mau menaruhkan pena ke dalam tempat tinta, ada seekor lalat. Aku berhenti agar lalat itu kenyang sehingga dia pergi dari tempat tinta itu. Allah ridho atas perlakuanku terhadap lalat. Subhanallah, itu kan beliau banyak mengarang kitab, menjadi ulama. Hujjatul Islam dikatakan sebagai Hujjatul Islam, Syekhul Kabir. Tapi Allah ridho karena sesuatu yang sepele itu. Mungkin kita tidak tandingannya dengan beliau, tahajudnya beliau, apanya, atau puasanya beliau. Maka dari sini saya khususnya di sini hanya tadzkirah wa tadzkir, hanya mengingatkan dan juga mentasjih, memberikan semangat lagi bagi yang sudah menghatamkan beberapa kali. Dengan ini tetap semangat ya, tetap semangat terus, dan jangan lupa bahwa ada hati-hati, ada sesuatu yang dapat menggugurkan pahala kita, yaitu riya. Ya, riya itu seperti
Seperti apa? Seperti api yang membakar habis kayu bakar. Ataupun kita yang lemah, yang ibadahnya hanya sebisanya, semampunya, jangan putus asa di bulan Ramadan ini. Rahmat Allah terbentang luas. Puasa saja Allah memberikan dispensasi keluasan yang pahala yang sangat besar. Bapak Ibu di sini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kefarduan kepada kita, maka di sana ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Allah fardukan, Allah wajibkan kepada kita salat. Apa salat? Hikmahnya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ada orang, saya nggak pernah salat, saya masih maksiat, saya masih mabuk, saya masih pernah zina, tetap salat. Saya masih gibah, tetap salat. Saya belum berkerudung, tetap salat. Karena dengan salat itu kita akan terhindar daripada perbuatan mungkar. Kemudian Allah fardukan kita zakat. Ya, semua manusia, semua bahkan bayi yang terlahir di bulan Ramadan, bahkan sebelum berakhirnya bulan Ramadan, wajib dikeluarkan zakatnya, zakat fitrah. Fitrah artinya suci. Mensucikan apa? Mensucikan diri. Mensucikan dari apa? Dari kikir. Ya, kita hartukan, kita keluarkan dari sebagian harta kita untuk fakir miskin dan du'afa. Kemudian Allah juga fardukan kita asyam pada bulan Ramadan ini. Tentu ada hikmah di dalamnya, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita mencapai derajat takwa. Allah memudahkan dalam bulan Ramadan ini kita untuk mencapai ketakwaan. Mungkin di bulan-bulan lain kita susah untuk mencapai ketakwaan. Karena kita semua orang beramai-ramai beribadah. Semua orang-orang berpuasa. Bahkan orang yang tadinya nggak berkerudung, berkerudung. Orang yang tadinya pelit, gak pernah sodakoh sekarang. Bahkan di jalanan raya, orang berbondong-bondong. Yang tadinya pengemis itu tidak ada, banyak sepanjang jalan. Ya karena itu. Ya karena banyak para orang-orang kaya cari orang-orang yang seperti itu. Ya mereka ya manfaatkan waktu. Ya, manfaatkan. Gitu. Karena pada bulan ini ya orang-orang yang nggak pernah sholat berjamaah pada bulan Ramadan ini paling depan. Bahkan subuh-subuh sudah membangunkan. Tapi setelah bulan Ramadan selesai juga dia. Ya, seperti itu. Tapi di sini kita mudah-mudahan ada tasji ya, penyemangat lagi untuk sisa dari bulan Ramadan ini ya. Bahkan ujungnya ini justru yang paling finalnya, yang paling utamanya ya. Bahkan Rasulullah malam terakhir ini benar-benar beribadah. Bapak Ibu sekalian, di sini ada saya menukil dari kitab Fadail Ramadan karangan Al-Imam Al-Hafiz Taqiyuddin Abi Muhammad Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Al-Muqaddas. Beliau lahir tahun 540 Hijriah, wafat tahun 600 Hijriah. Ini beliau ulama, termasuk ulama salaf ya. Sudah hampir 800 tahun dari kita. Ya, tapi bukunya Masya Allah, bukunya masih kita baca, bukunya masih ada ya. Padahal terpaut kita 800 tahun. Di sini saya hanya menukil sebagian daripada kitab beliau yang beliau karang, yaitu tentang fadilah Ramadan.
Di sini kitab ini berisikan hadis-hadis, ya. Tidak ada kalam beliau. Beliau hanya memberikan sebuah hadis-hadis, ya. Kemudian ada yang mentakhrizkan, yang mengomentari bahwa hadis-hadis ini ada yang sebagian dhaif, sebagian sahih, ya. Dalam mungkin ada yang sudah tahu mungkin tentang ini hadisnya dhaif nih, gitu. Mungkin dalam pengetahuan bahwa ulama, khususnya ulama Syafi'i, ya, tentang mengomentari tentang hadis dhaif, ketika hadis dhaif itu menceritakan tentang sebuah fadail, ya, berpesan dengan fadail, itu masih bisa diambil karena untuk tasji, untuk penyemangat. Tapi ketika untuk hukum, maka itu tidak diambil. Ada ulama juga tidak mengambil hadis-hadis dhaif, baik itu untuk fadail ataupun hukum. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keutamaan orang-orang yang berpuasa khususnya. Kita sudah tahu puasa Ramadan keutamanya banyak, ya. Keutamaannya banyak. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya itqum minan nar, rahmah, sahrul Quran, sahrul maghfirah. Tapi di sini saya ingin memberikan, kita kan sebagai manusia, ya, inginnya imbalan, ya. Kalau ada imbalan, wah, lebih semangat. Di sini ada yang pertama, orang-orang yang berpuasa, ya, keutamaan orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah ketika ia meninggal dalam keadaan sebagai syahid atau as-siddiqin, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh An Amr bin Marrah al-Jahni qala jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Qudha'ah. Datang seorang laki-laki dari Qudha'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, syahidtu anna la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa annaka Rasulullah, dan engkau adalah utusan Allah, wa shalaitu shalawatul khams, dan saya salat 5 waktu, wa sumtu syahr, dan saya berpuasa pada bulan Ramadan, wa qumtu Ramadan, dan saya mendirikan atau menghidupkan malam-malam Ramadan, wa ataitu zakat, dan aku membayar zakat, menunaikan zakat. Faqala lahu, maka Rasulullah bersabda kepadanya, man mata ala hada kana syahidan, kana minas syiddiqina was syuhada. Barang siapa yang mati karena ini, ya, karena itu semua, maka dia termasuk orang mati dalam keadaan siddiq, ya, orang-orang yang benar, was syuhada, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Rasulullah ketika bulan Ramadan enggak libur perang, ya. Enggak libur perang. Perang aja enggak libur, apalagi ibadah, ya, ibadah yang lain. Perang itu suatu ibadah, ya, jihad yang paling susah, ya. Yang paling susah, yang paling berat. Tetap Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berperang. Itu pertama kali perang di bulan Ramadan adalah perang Badar. Di sana ada 33 syahid, ya. Kalau di Mekah, di Madinah, ya, ada tulisan di sana 33 sahabat yang gugur di perang Badar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayatnya panjang, cuma saya ringkas. An Abi Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ni'mas syahru syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukanya di dalamnya
pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Dan dikuncinya di dalamnya pintu-pintu neraka. Tasaddifu fihi syaitan, dan dibelenggunya syaitan. Wa yughfaru fihi, dan diampuni orang di dalamnya. Illa liman aba, kecuali orang yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, dan siapa yang enggan ya Rasulullah? Qala, beliau berkata, alladzi la yastaghfir, orang yang enggak beristighfar di bulan Ramadan. Alangkah ruginya ya orang yang enggak beristighfar di dalam Ramadan. Padahal ampunan Allah itu sangat luas. Ampunan Allah sangat luas. Karena istighfar, bahkan ada ulama, fadilahnya istighfar, semua doa-doa kita akan diistijabah. Ya. Ada sebuah cerita, Imam Abu Hanifah mungkin sudah mendengar ya tentang fadilahnya istighfar. Imam Abu Hanifah suatu saat beliau pengen sekali ke kota, sebuah kota, tidak ada apa-apa, tidak ada angin hujan, tidak ada panggilan, tidak ada undangan, beliau pengen ke sana. Setiba di sana beliau hanya berkunjung saja ke kota itu. Kemudian beliau ke masjid untuk beristirahat karena capek. Ketika beliau mau istirahat, diusir oleh pengasuh ya, oleh pengurus masjidnya, kalau kita di DKM-nya. Orang DKM ini nggak tahu itu Imam Abu Hanifah ya. Orang-orang dulu nggak ada Facebook, nggak ada Twitter ya, nggak ada WhatsApp ya, nggak tahu. Taunya Imam Abu Hanifah terkenal tapi orangnya nggak tahu ya. Beliau diusir, dia suruh keluar, akhirnya beliau tinggal di luar. Kemudian ada seorang yang melihat, bukan seorang ini ya, tukang roti, melihat seorang Abu Hanifah tinggal di luar. Akhirnya beliau mengajak ke rumahnya. Silakan istirahat di rumah saya. Beliau istirahat sambil tukang roti itu memukul-mukul roti-rotinya, mengadoni rotinya, membuat roti sambil beristighfar. Beliau mendengar istighfar, astagfirullahaladzim. Beliau tidak pernah terlewat dari istighfar. Kemudian Abu Hanifah bertanya kepada beliau, kenapa kamu beristighfar? Alhamdulillah, karena istighfar ini semua doa-doaku terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Apa? Doa apa yang belum Allah kabulkan? Yaitu bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Dari situlah beliau sangat terkagum sama pemuda itu. Yaitu adalah fadilah dari istighfar. Bagaimana istighfar di bulan Ramadan akan mendatangkan lagi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 3, keutamaan orang yang berpuasa akan dosa-dosanya akan dihapus seperti bayi baru lahir. Seperti apa yang Rasulullah faddalahu ala ashhuri bima faddalahu azza wa jalla bihi. Wa qala inna syahr Ramadan faradallahu siyamahu 'alal muslimin. Sungguhnya bulan Ramadan Allah fardukan puasa atas orang-orang muslim. Wasanantu qiyamahu, dan disunahkan untuk mendirikan, menyembuhkan ya. Faman shoma wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang berpuasa dan mendirikannya dan menghidupkannya malamnya, imanan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban dengan penuh keikhlasan, kharaja min dzunubihi, keluarkanlah dosa-dosanya seperti yauma waladatu ummuhu, seperti hari di mana dilahirkan, ibunya melahirkan. Jadi mudah-mudahan, jadi fadilah orang yang berpuasa ini dosa-dosanya dihapus seperti bayi baru lahir lagi. Tapi dengan ketentuan ya,
wa qamahu menghidupkan malamnya, bukan tidur sepanjang malamnya. Iman dengan penuh keimanan, ya, bukan dengan kemalasan. Wahtisaban dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang keempat, keutamaan orang-orang yang berpuasa adalah dibebaskan dari siksa api neraka. An Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana sahru Ramadan, suddifat syayatin wa murdaftul jin." Apabila syahrul Ramadan datang, suddifat syaitan, dibelenggunya syaitan dan jin-jin yang durhaka. Wa ghallaqati abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha bab, dan tidak ada satupun pintu yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukanya pintu-pintu surga. Walam yughlaqu minha bab, dan tidak ada yang tertutup dari pintu-pintu itu. Wa yunadi munani, dan orang yang memohon, ya bagi khairul akbil, wahai orang yang menghendaki kebaikan, akbil, terimalah. Wa ya bagi syarri aksir, wahai orang-orang yang menghendaki kerusakan, keburukan, aksir, jauhilah. Walillahi utaqa'u minan nari fi kulli lailatin. Sungguh bagi Allah itu pembebasan dari api neraka setiap malamnya. Setiap malamnya, jadi Allah memberikan itqu minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Kemudian nomor 5, yaitu doanya mustajab. Taubatnya, jika kita bertobat di bulan Ramadan, taubatnya diterima. Jika kita meminta, permintaannya dikabulkan. Dan ketika kita beristighfar, istighfar kita diterima. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, yaqulu inna abwabal jannah tuftahu fi awwal lailatin min Ramadan ila akhirih. Ya. Ini hampir sama redaksinya, ya. Awal-awalnya masih dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Wa yughlaqu minha babun wa tughlaqu abwabu jahannam min awali lailatin min Ramadan ila akhir lailatin minhu fala yuftahu minha babun. Wa taqulu fihi maradas syaitan, dan dibelenggunya setan yang durhaka li haqqi Ramadan wa hurmatihi, untuk kesucian bulan Ramadan. Wa ba'atsallahu manadiya yunadi fis sama'i dunya kulla lailatin, dan Allah mencari orang-orang yang memohon di langit dunia setiap harinya, setiap malamnya. Ketika min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Ya bagil khaira halim, wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, halim, mari kesini, kata Allah. Man da'in yustajabu lahu, barang siapa yang berdoa maka akan dikabulkan doanya. Man su'ila yu'ti su'alahu, barang siapa yang meminta maka akan diberikan permintaannya. Man yastaghfiru yughfaru lahu, barang siapa yang meminta ampun maka akan diampuni. Man taba, barang siapa yang bertobat maka yutabu alaihi, akan diterima tobatnya. Walillahi ta'ala uttaqa inda waqtil fitri kula laitin min syahri Ramadan, dan sungguh bagi Allah uttaqa'u inda waqtil fitri, ya, terhindar, terbebas dari api neraka ketika waktu kita berbuka. Kemudian bahwa syahrul Ramadan ini waktu paling mustajab doa kita, yaitu di waktu
berbuka puasa. Dan di malam-malam bulan puasa. Bahkan dalam Al-Qur'an setelah ayat tentang puasa, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu wal yunibu la'allahum yarshudun. Ayat ini menerangkan tentang bahwa ini ayat di bulan Ramadan, bahwa seluruh bulan Ramadan ya doa-doa kita akan mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbanyak doa-doa di bulan Ramadan ini. Apa keinginan kita ya? Apa keinginan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan ya, berkenan untuk mengabulkan permintaan kita. Tentunya dengan ada syarat-syarat ya. Jangan sampai ada syarat-syarat yang akan menghalangi doa kita. Ya, ketika kita yang menghalangi doa-doa kita itu istijabah dari makanan yang haram. Yaitu akan menghalangi doa-doa kita dari istijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan orang yang berpuasa juga, bau mulut orang yang berpuasa harum ya, dan malaikat beristighfar setiap malamnya ya. Wa'tiyat ummati khamsa hisalin fi syahri Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum. Diberikan kepada umatku 5 perkara dalam ketika bulan Ramadan. Lam tu'ta ummatun qablahu. Tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Khulufa famus shaim atyabu indallahi min rihil misk. Baunya orang yang berpuasa di sisi Allah seperti afdolu ya, lebih harum daripada harumnya misik. Kemudian wastaghfaru lahumul malaika hatta yuftaru. Dan malaikat beristighfar kepada orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi malaikat itu beristighfar ketika dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Inilah fadilah orang yang berpuasa. Kemudian yang ketujuh, kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. An Abi Auna an Abi Kilabah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahrul Ramadan aftaratullahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi wa taghullu fihi syayatin wa tughlaqu fi abwabul jahim fihi lailatu khairun min alfi syahr. Ya, di dalamnya ada malam 1000 bulan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis dikatakan wadhala syahr Ramadan faqala an Abi Mas'udin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wadhala syahr Ramadan faqala law ya'laman nasu ma lahum fi syahri Ramadan latamat ummati an takuna as-sanatu kullaha syahrul Ramadan. Kalau seandainya manusia itu tahu malahum apa yang ada fi syahri Ramadan, keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, latamat, dia akan menginginkan ya, umatku akan menginginkan bahwa 1 tahun itu semuanya bulan Ramadan. Tapi qadarullah Allah mentakdirkan Ramadan itu hanya satu bulan. Tapi siapa ibu-ibu, bapak-bapak? Ramadan setahun? Enggak juga ya. Tapi Rasulullah memberikan hadis yang lain. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa sunnah Syawal 6 hari, maka seperti berpuasa satu
1 tahun. Jadi kita nggak perlu puasa 1 tahun ya. Kita lanjutkan dengan puasa Syawal selama 6 hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tasdi ini, semangat ini mudah-mudahan bisa membuatkan semangat, bermanfaat khususnya buat saya dan umumnya buat Bapak Ibu sekalian. Yang mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Kita tidak tahu apakah mata ini bisa melihat wajah Allah di sana nanti. Bahkan apakah mata ini mampu melihat Rasulullah di sana? Apakah kaki ini mampu melangkahkan kita ke surga? Apakah tangan ini mampu berjabat tangan dengan Rasulullah SAW? Apakah telinga ini mampu mendengarkan kalam Allah di surga nanti? Mudah-mudahan kita terus memperbaiki diri, semangat, introspeksi diri. Tentunya kita banyak istighfar, karena Rasulullah aja beristighfar selama hidupnya sehari tidak kurang lebih dari 70 kali. Apalagi kita ya yang banyak dosanya, yang belum maksum ya. Kita banyak istighfar. Dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Demikian Bapak Ibu yang saya disampaikan. Yang salah dari saya sendiri, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.